Selamat datang di pelajaran Teknologi dan Informatika kelas 7. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang dapat diselesaikan oleh komputer. Baik, mari kita mulai dengan memahami apa itu berpikir komputasional. Ada 4 teknik dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Yuk kita bahas satu persatu. Langkah pertama adalah dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Misalnya, saat kita ingin membuat roti, kita harus memecahkannya menjadi langkah-langkah memecahkan masalah dengan cara yang dapat diselesaikan oleh komputer. Oh, jadi dekomposisi itu seperti membagi pekerjaan besar menjadi tugas-tugas kecil yang bisa dikerjakan satu persatu. Betul sekali. Sekarang, langkah kedua adalah mencari pola. Setelah kita membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil, kita perlu melihat apakah ada pola atau kesamaan antara bagian-bagian tersebut. Misalnya, dalam membuat roti, langkah mengaduk adonan akan selalu ada di setiap resep roti. Pola ini membantu kita mengidentifikasi cara kerja yang lebih efisien. Jadi, pola itu artinya mencari langkah yang sama yang bisa kita lakukan berulang-ulang ya? Tepat sekali. Langkah ketiga adalah abstraksi. Dalam abstraksi, kita mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan hanya fokus pada hal-hal yang esensial. Misalnya, saat membuat roti, kita tidak perlu mengetahui jenis tepung yang digunakan di pabrik tepung. Yang penting adalah jenis tepung yang sesuai dengan resep kita. Algoritma itu berarti petunjuk yang jelas ya, seperti resep memandu kita supaya roti yang kita buat bisa enak dan berhasil. Benar sekali. Algoritma memberi kita urutan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Nah, setelah kita memahami keempat langkah berpikir komputasional ini, dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma, kita bisa menyelesaikan masalah apapun. Termasuk itu masalah yang kompleks, dengan cara yang lebih sistematis dan efisien. Jadi, berpikir komputasional bukan hanya untuk komputer, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Dengan cara berpikir ini, kita bisa menjadi lebih terorganisir dan efektif dalam menyelesaikan masalah. Mari kita coba aplikasi berpikir komputasional dalam situasi nyata. Misalnya, bagaimana kalian bisa menggunakan konsep berpikir komputasional untuk merencanakan tugas harian kalian di sekolah? Jadi, kalau saya mau merencanakan tugas sekolah, pertama saya bagi dulu tugasnya. Misalnya, tugas matematika, tugas bahasa Indonesia, dan tugas IPA. Setelah itu, saya cari pola tugas yang sama. Misalnya, semua tugas itu perlu membaca dan menulis. Jadi, saya bisa membuat jadwal yang efisien. Wah, itu contoh yang sangat baik. Dengan dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma, kalian bisa lebih terorganisir dalam mengerjakan tugas-tugas. Ingat, berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih terstruktur. Sekian pelajaran kita tentang berpikir komputasional hari ini. Semoga kalian semakin paham bagaimana cara berpikir komputasional dapat membantu menyelesaikan masalah, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terus berlatih dan berpikir dengan cara ini agar kalian bisa menjadi pemecah masalah yang lebih baik.